Shalom semuanya. Saya dapat beberapa pesan dari teman-teman saya. Ada yang merasa, wah, yang kamu share ini dahsyat ya. Sejujurnya bukan hanya buat kalian, tapi buat saya sendiri juga dahsyat. Itu sangat memberkati saya juga. Tapi ada juga yang berkata, wah, berat. Berat banget untuk dicerna. Yang bilang ringan ya siapa? Apa yang dilewati Yusuf, yang hebat di dalam cerita Alkitab. Alkitab tidak membahas tentang bagaimana Yusuf kemudian menjadi begitu hebat dan semua kehebatannya di awal. Semua yang dibahas oleh Alkitab adalah mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan seperti membangun sebuah pondasi dan wadah. Dan apa yang dia lalui bukan untuk sembarangan orang biasa. Saya yakin kalau di sini kita cerita tentang mungkin topiknya tentang mamon, ya. Bagaimana menjadi dan mendapatkan urapan bilioner misalnya. Bagaimana menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Wah, itu pasti antusiasnya luar biasa. Bahkan pasti banyak yang minta, oh impartasi Pak, impartasi. Tapi tanpa saudara mengerti yang kita share dalam 2 hari ini, bagaimana mungkin Tuhan bisa mengalirkan sebuah berkat yang sedemikian besar yang telah dipersiapkan untuk Bapak dan Ibu di tempat ini. Mau berkat yang besar? Mau berkat yang besar? Harus punya pondasi yang dalam. Mau hidup berkelimpahan? Harus tahu dan mengerti bahwa kelimpahan itu hanya ditambahkan. Dari hidup Yusuf kita bisa melihat Alkitab bercerita, mau kitab Alkitab, kitab Kejadian, ataupun kitab Orang Jujur, dua-duanya bercerita tentang bagaimana Yusuf dibentuk sedemikian rupa sehingga tulang-tulangnya diremukkan, dibentuk kembali seperti video yang tadi pagi Mr. Li Hua. Dan pada akhirnya Dr. Tan harus memecahkan tulang-tulangnya di dalam 4 kali operasi. Itu sesuatu yang mudah? Itu sesuatu yang gampang? No. Atau kita mau khotbah yang biasa-biasa? Berkat yang cukup-cukup saja. Bisa juga.
Tapi mungkin kalau saya nggak bisa bawain itu. Karena apa yang saya lalui dan alami adalah apa yang Yusuf pernah alami. Saya sangat mengerti apa yang dia rasakan. Karena itu kok jelalah bisa apa yang saya alami. Tetapi apa yang berkat dia nikmati juga sedang saya nikmati. Saya tidak berbicara iman. Saya berbicara sedang saya nikmati. Saudara mau itu? Bapak dan ibu mau itu? Pak Revano doang yang ngangguk-ngangguk. Amin, bro. Siapa di sini yang mau berkat itu? Mari angkat tangan. Wow. Berarti siap ya makan makanan yang keras. Ya kan udah angkat tangan. Konsekuen dong. Enggak kok, topik yang ini mah gampang. Paling mudah di antara topik-topik yang lain. Simple, satu kata. Forgiveness. Mengampuni. Topik basi kalau orang bilang. Tapi saya bisa saksikan kepada saudara. Jikalau Anda tidak memiliki ini, maka yang namanya berkat itu akan terkunci rapat-rapat. Dan Tuhan akan memastikan itu tidak boleh keluar. Demi keselamatan kita. Hanya mereka yang pernah mengalaminya, yang mengerti apa yang saya sampaikan ini. Yuk kita masuk ke slide. The power of forgiveness. Topik yang paling mudah menurut saya. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia di sini. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Wah, Inggrisnya kalah Pak di sini. Terjemahan bahasa Indonesianya lebih cakep. Kemurahan. Kemurahan dari siapa? Kemurahan manusia. Kemurahan dari Tuhan. Next. God is a merciful God. Tuhan adalah Tuhan yang penyayang, pengampun. To be merciful is to show forgiveness, then will create compassion and cultivate kindness. Pengampunan, kasih sayang atau kasih yang berbuah kebaikan.
Tuhan mengutus anaknya karena belas kasihannya untuk menyelamatkan jiwa kita, menyembuhkan kita, memberikan kita hidup yang kekal. Nah, sebelum saya mulai, saya mau sedikit bersaksi. Saya lupa, saya pernah cerita ini enggak ke Bapak dan Ibu. Dulu waktu saya SMA, saya punya 3 teman yang paling baik. Ya. Satu di antaranya sudah dipanggil Tuhan, kecelakaan. 2 yang lain masih ada. Ya. Total 4 ding, tapi yang 1 baik. Ya. Yang 3 luar biasa. Pada waktu saya memutuskan dengan gagah berani kepada orang tua saya bilang, "Pak, aku mau keluar saja." Ya sudah, pergi sana. Setelah saya keluar dari rumah, saya tidak langsung tinggal di suatu tempat. Karena sejujurnya waktu itu hitungan uang saya pas-pasan. Nah, saya pikir ya udahlah, saya tak nginep aja di rumah teman saya. Teman saya banyak. Waktu SMA saya lumayan terkenal. Terkenal baik. Saya punya mobil. Saya bagian antar jemput. Ya. Tapi lebih banyak cewek-cewek yang saya jemput. Ya. Tapi mereka teman-teman saya. Teman-teman saya. Dan di kala itu, saya lumayan royal orangnya. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Saya baik kok. Lumayan boros. Ada teman sampai dia pacaran aja saya yang bayarin. Bayangin. Dia yang pacaran, saya yang bayarin. Ya. Makan saya juga yang bayar biasanya. Mayoritas saya lah. Yang lebih kaya dari saya banyak. Tapi yang mau bayarin biasanya saya. Nah, saya pikir saya punya banyak temen dong. Nah, pada waktu saya keluar dari rumah tahun 98. Sebelum saya mulai ngekos. Saya mulai itu jadi hoppers. Pindah dari rumah orang yang satu ke rumah yang lain. Saya ke teman saya yang pertama, saya nginep di sana kurang lebih sebulan lebih. Teman ini yang paling baik. Tapi ya namanya juga orang tuanya kan bertanya-tanya, ini Jimmy ini mau tinggal berapa lama di sini? Ya otomatis saya karena nginep di sana ya saya makan di sana, ya dah, tidur di sana. Lama-lama kan berasa juga. Nah akhirnya karena saya yang malu, saya keluar dari rumah teman saya yang pertama ini. Lalu saya pindah ke teman yang saya anggap baik sama saya. Waktu saya pindah dari Semarang ke Jakarta, dia adalah teman pertama saya sebenarnya. Kita dulu naik sepeda bareng ke sekolah. Ya. Lalu saya merasa bahwa harusnya dia teman baik saya. Saya nginep di rumahnya. Saya nginep. Dan kemudian setelah selang gak lama ya, mungkin seminggu lebih, saya melihat ada suatu perubahan sikap daripada teman saya ini. Nah, dia tinggal di satu loteng. Saya biasanya tinggal di tempat ber-AC. Ya. Tiba-tiba di tempat itu kayak pengap sekali. Jadi saya tinggal di sana. Dan itu tuh membuat saya nggak tahu kenapa hidung saya tuh kayak tersumbat.
Ya, sebelah kiri. Sampai saya itu kayak keluar darah. Wah, menderita sekali. Ternyata saya itu kena sinus, tapi saya nggak tahu waktu itu. Nah, waktu itu teman saya ini pulang, ini kebetulan ini udah meninggal orangnya. Saya bilang, "Pok, tolong dong anterin aku ke rumah sakit." Jawaban dia kepada saya adalah, "Sorry, aku mau nge-gym." Wow, saya kaget banget. "Po, sebentar aja po, gue menderita nih. Aduh, nanti aja ya." Sejujurnya saya sakit di dalam. Ini yang namanya teman. Saya sakit, saya merasa ini bukan teman saya nih kalau kayak gini. Cuma nganterin ke rumah sakit doang. Di Pluit gak jauh kok. Tapi mungkin karena dia mulai kesal kepada saya, karena saya mungkin tinggal di sana terlalu lama, 2 minggu padahal. Sepertinya dia harus mengketusi saya, supaya saya cepat pergi dari tempat itu. Apa yang saya pikirkan, saya pikir ya kalau mau ngomong ya ngomong baik-baik gitu. Saya juga orangnya tahu malu kok. Tapi kata-kata itu sangat berbekas kepada saya waktu itu. Sejujurnya saya pahit. Setelah itu kebetulan ada teman yang lain, malah teman yang lain itu yang pas dia mau ke universitas saya dulu, sambil jalan, "Mil, tolong dong anterin gua." Nah di saat itu dia anterin saya dan saya sekalian pamit sama si Danpo ini. Kemudian saya pikir siapa ya, saya mau nginep sama siapa ya. Akhirnya saya memutuskan saya pindah ke rumah teman saya yang ketiga. Nah, akhirnya saya telepon dia, saya nggak boleh sebut namanya karena orangnya masih ada. Ya. "Bro, gue pindah tempat lu ya." Wah, orang sekolah semua tahu. Saya sama dia udah kayak gini. Itu yang saya bayarin buat dia pacaran itu. Mendekat, kemana-mana kita selalu bareng. Main game bareng, ya. Sabtu nonton bareng, ya. Ngedugem bareng, ya. Semua hampir bareng. Dan saya selalu bayar, biasanya. Gak pernah saya hitung-hitungan. Lalu akhirnya dia jemput saya. Saya happy sekali. Saya anggap memang saya kenal semua orang tuanya, adiknya, dan semua orangnya. Saya merasa nyaman sekali di awal-awal. Mungkin kurang lebih lewat dari 2-3 minggu. Ya. Udah hampir mau sebulan. Sekali lagi, pada saat kita udah sekian lama menyusahkan orang, mulai timbul nih. Ini orang nih kapan pulangnya? Lalu suatu ketika, ceritanya waktu itu memang saya nggak begitu punya uang. Saya sempat minta sedikit sama tante, dikasih sedikit. Minta sama om, dikasih sedikit. Nah waktu itu duit saya hampir habis. Pada saat itu kami ke Muara Karang. Waktu itu ada tempat mie. Pada waktu mau makan bakmi, harganya 10.000. Saya bilang sama teman saya ini, "Bro, gue pinjem ceban dong." Ceban. 10.000.
10.000, bukan US dollar, rupiah. Saya tidak pernah lupa apa yang dia katakan kepada saya. Dia bilang, lu kapan mau balikin? Wow, amazing. Lu kapan mau balikin? Saya tidak pernah menyangka kata-kata itu bisa muncul. Saya pernah sampai pengen ngomong, ya udah lu balikin dulu ya duit yang gue pernah bayarin lu plus bayarin lu pacaran. Jangan lupa dulu ya kita pernah keluar ke Bali bareng, itu waktu naik bus itu juga gue yang bayar itu. Saya pengen hitung-hitungan sama dia. Saya yakin saya jauh lebih banyak. Tetapi kata-kata itu benar-benar menusuk saya. Yang lebih menusuk saya bukan itu. Setelah itu, Tulan Yohana baru pulang dari Pekanbaru. Yes. Kami masih pacaran waktu itu. Saya minta tolong sama dia, bro. Boleh gak lu bantuin gua deh. Tulan, waktu itu saya dapat sedikit duit dari tante. Saya bilang gini deh, saya kasihan sama pacar saya bilang, toh lu kenal, tolong bantuin gua dong. Jemput, nanti gua bayar deh transportnya. Oh, sorry bro, gua mau ke mall. Wow, gua bayarin. Waduh, gua gak ada waktu. Sampai hal itu didengarkan oleh adiknya. Dan adiknya malah yang membela saya. Lu gak boleh gitu sama temen lu. Ya. Dan akhirnya dia membantu saya. Tapi itu sangat membekas di hati saya. Nah, habis itu saya memutuskan, udahlah saya gak mau nyusahin orang lagi. Ya, saya tak cari tempat kos. Kebetulan uang tante lumayan oke. Saya cari aja kos yang murah. Waktu itu kos murah 300.000. Ya. Kos tidak ada AC, tidak punya kipas angin, tidak punya apa-apa. Nah, saya bisa memilih satu kos yang harganya 150 atau 200.000. Tetapi saya pilih yang 300.000. Kenapa? Karena di kos itu ada satu lagi teman saya yang lain. Yang waktu saya di Semarang is my best buddies. Saya kenal orang tuanya, kami main game bersama, bapaknya juga suka main game. Oh, baik sekali. Seperti halnya teman saya yang tadi itu, kami selalu kemana-mana bersama. Udah kayak saudara dulu. Nah, ternyata dia kuliah di Trisakti. Dia kos di sana, kosnya ber-AC, punya TV lagi. Jadi saya pikir modus. Saya tak ngekos di sana, bisa menikmati sekalian. Ya dah, AC dan TV. Saya ngekos di sana. Ngekos pertama kali saya datang, terus saya cari dia. Bro, apa kabar? Gimana? Cerita. Ya saya ceritalah. Lu kenapa ngekos di sini? Iya, gua memutuskan keluar dari rumah. Kenapa lu? Ya gue judi kalah. Wah lu sih gila lu. Ya di hari pertama kita ngobrol teman. Terus saya bilang gini, bro boleh ya gue di sini. Dan kadang-kadang gue di sini nonton ya. Nebeng aja. Kalau lu gak ngapa-ngapain. Boleh. Dia bilang begitu sama saya. Beberapa minggu berlalu, saya benar-benar samperin dia. Pada waktu saya samperin dia yang pertama saya lihat, oh dia lagi ada temennya pas keluar. Saya bilang, bro boleh ya saya masuk? Dia bilang, aduh sorry,
Aku lagi ujian. Lagi ujian katanya. Oh, oke. Nah, saya kemudian ke kosnya Yohana. Saya lihat seorang teman kosnya Yohana yang punya teman laki-laki. Dan kayaknya gayanya bukan lagi ujian. Saya tanya sama dia, bro, gue denger lagi ujian ya, Trisakti. Enggak tuh, hah? Lu bukannya fakultas ini? Iya. Katanya lagi ujian. Enggak, siapa yang bilang? Lu angkatan tahun berapa ini? Emang angkatan tahun ini beda ya ujiannya? Enggak lah, sama aja. Jadi ujian atau enggak? Enggak. Ada yang aneh. Kok yang ini enggak ujian? Teman saya bisa ujian. Ya udahlah. Saya kasih waktu cukup lama supaya ujiannya selesai. Kemudian suatu hari saya coba tilii lagi. Ya. Saya coba tilii, saya datang ke dia. Saya bilang, dah kebetulan teman yang sama, teman laki-laki. Lagi keluar, lagi ketawa-ketawa. Dan saya tahu pasti tidak ujian, ya dah. Saya sengaja, saya dekati kamarnya setelah teman itu pergi. Saya bilang, bro, gimana, apa kabar? Aduh, sekali lagi dia bilang, aduh, gue lagi mau belajar. Oh iya, gak apa-apa, belajar aja, ujian aja terus. Oh, sorry, enggak apa-apa. Gue gak akan nyusahin lu lagi. Thank you ya. Saya pahit Pak. Itu belum seberapa. Setelah sekian lama, mungkin sebulan 2 bulan lah setelah kejadian itu. Ceritanya kos saya di sebelah kanan ini. Saya lagi jalan. Ada motor keluar. Saya lihat. Dia lagi diboncengi sama teman baiknya itu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat. Mukanya lagi lihat saya. Kemudian motor itu jalan, kepalanya membalikkan badan. Lewatin saya di sebelah sini. Saya gagal paham, guys. Gua ini ngapain dia? Minjem duit? Enggak. Teman baik dari dulu. Nyusahin dia juga enggak. Gue salah apa? Setahun berlalu. Suatu hari saya sama Yohana, lumayan lah waktu itu udah agak lumayan ya. Mami. Sudah bisa dapat duit sedikit ya. Jadi guru les. Bisa spend sedikit duit untuk merayakan ulang tahun ya, di Hearts Chicken di Taman Anggrek. Ampra free flow. Saya nggak cari yang lain. Ampelanya enak guys. Free flow. Yang hidup di zaman saya, angkatan tahun 70-an, pasti tahu maksud saya. Ya. Itu salah satu makanan paling ngetren di saat itu. Taman Anggrek masih bagus. Hearts Chicken. Nah, saya sama Yohana naik Kopami biasa. Nyampe. Makan, senang. Duduk. Tahu-tahu ketemu teman saya itu. Dia sama pacarnya. Kebetulan saya kenal. Dia lihat saya lihat dia.
Saya biasa aja. Terus Yohana pergi, ambil makanan, pacar dia juga pergi ambil makanan. Tiba-tiba dia menyamperi saya. Dia samperin saya. Dia tunduk. Dia bilang gini sama saya. Jim, sorry ya waktu itu. Oh ya, gak apa-apa. Gua itu cuma mau kasih tahu lu, hidup itu susah. Jadi itu biar jadi pelajaran buat lu. No hard feeling ya. Oh ya, thank you. Gue pikir nih orang punya hak apa ngomong gitu sama gue. Mungkin kalau teman saya yang pertama paling punya hak. Dia kasih saya tempat tinggal. Dia kasih saya makan. Mama papanya udah mulai menggerutu. Mereka bukan orang berkecukupan. Paling punya hak adalah itu. Tetapi di situ saya tahu diri. Yang kedua, lumayan lah. Bukan orang kere, tapi juga bukan wong suki. Udah sekian lama, pasti punya hak, betul. Ternyata teman yang ketiga itu, saya sudah dengar ceritanya. Ternyata mama saya itu, mamahnya dia tuh komplain ke mama saya. Tuh kenapa anak lu tinggal tempat gua? Yes. Jadi mungkin teman saya diomongin gitu terus, dia pusing juga. Ya. Tapi yang saya nggak pernah habis pikir, teman saya yang ketiga ini, yang keempat ini, dengan hak apa? Nonton TV aja baru sekali. Ngerasain AC dia aja paling sejam. Dia mau ajarin saya bagaimana hidup susah dan rasanya. Sejujurnya, pada saat itu saya sangat pahit. Waktu itu saya belum percaya sama Tuhan. Waktu itu saya masih ingat di awal-awal saya. Saya pertama dimenangkan oleh Pak Gilbert Lumoindong. Ya. Si bapak pendeta gendut yang lucu. Saya dibawa oleh salah satu direktur saya, Pak Christian namanya. Dia bilang, mau nggak lu datang ke sebuah tempat yang lucu? Masa sih? Ya tapi ini acara gereja. Ah nggak mau. Lucu, benar-benar lucu. Lucunya ini gila-gilaan lucunya. Masa sih? Saya ajak si Yohana itu. Datang, wah. Gitu. Awalnya kenapa sih orang pada berdiri duduk. Udah biarin aja kita duduk aja. Teriak-teriak, wah, saya cuek aja. Tapi bener, tuh pendeta satu tuh lucunya luar biasa. Cuma karena itu, sekali datang kepincut, kedua kali datang kepincut, ketiga kali. Lama-lama nih orang ngomong ada benernya juga ya. Semudah itu Pak, saya ikut Tuhan. Sesimpel itu. Suatu ketika, saya ingat ada suatu acara. Waktu itu Pak Gilbert masih di Tiberias. Nah, saya ikut suatu acara. Waktu itu Yohana nggak ikut. Saya masih ingat tuh. Di situ ada sebuah acara di mana kita ditantang untuk mengampuni semua yang bersalah. Begitu dia ngomong ya, itu ada suatu sentuhan yang luar biasa.
Saya sampai gitu, saya nangis gak henti. Ada kali saya nangis 1 jam. Nangis terus. Kok tega ya, kok tega. Tapi setelah itu, entah kenapa, itu kayak ini saya bukan mau menggedekan kepala saya ya. Bukan untuk menyombongkan diri. Tidak pernah. Bersaksi di atas panggung. Kita harus ngomong yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Saya mau saksikan kepada saudara. Orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami itu semua. Hari ini adalah Jimmy yang setiap kali ada orang yang datang kepada saya selalu membantu dan tidak pernah hitung-hitungan. Saya nggak pernah hitung-hitungan. Walaupun betapa saya disakiti oleh teman-teman saya. Tapi justru kesakitan itu membuat saya mengerti rasa sakit itu. Itu bahkan membuat saya lebih lagi. Sehingga ada sesuatu yang keluar murni dari hidup saya. Dan saya kira sudah luar biasa. Ya, saya kasih kesaksian dulu. Kan katanya kalau cerita ini kan berat, Pak. Dia tak kasih yang enteng-enteng gitu. Wes bengi gitu. Takutnya ngantuk. Kalau cerita kan seru ya. Apalagi ini ceritanya cerita yang benar. Ini kejadian paling beberapa bulan yang lalu. Di grup yang lama, saya punya saudara-saudara teman-teman. Waktu dulu itu kami sangat bersatu ceritanya. Ya, pasti di sini banyak yang tahu dan kenal. Nah, ada seorang teman saya yang sebenarnya waktu itu saya dapat persis dari Tuhan bahwa saya harus membantu hidupnya. Membantu kairos Tuhan dalam bidang pertanian. Itu saya dapat sendiri. Waktu saya di Hotel Gumaya, saya jalan, tiba-tiba ada suara kenceng di sebelah kanan. Kairos. Saya mbak gini, bener kepala saya. Ini siapa yang lagi ngomong? Saya masih ingat ada Innova parkir di sana. Gumaya Pak, Hotel Gumaya. Nah, tiba-tiba teman saya ini keluar. Kita ceritanya mau jalan kaki makan SGPC, deket-deket S Hardware. Ya, sego pecel. Ya. Terus dia keluar, dia cerita sama saya. Kenapa kok? Enggak, lu tadi dengar ada orang teriak kenceng gak? Kairos. Enggak wah itu berarti Tuhan. Ini kayaknya ada kaitannya sama kamu. Setelah cerita panjang lebar, ternyata memang dia lagi punya masalah. Dia sudah sampai kepada titik di mana dia sudah tidak punya iman lagi. Tanya waktu itu adalah musim di mana pada semua lagi nanam jagung. Terus ada yang menawarkan pupuk. Jelala ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah dia salah satu korbannya.
Kemudian dia coba lagi sendiri. Dia tidak menggunakan pupuk itu, dia coba bersama dengan teman-teman yang lain. Dia coba. Ternyata nggak berhasil juga. Dan di situ dia stres. Dia bilang, wah, udahlah, aku nyerah aja. Tapi saya tahu di sana. Saya bilang, udah, mulai sekarang karena Tuhan yang suruh, gua tahu ini kairos Tuhan. Yuk, but you have to do it my way. Yuk, kita percaya caranya seperti ini. Kita doa gini-gini. Ya sudah. Itu awalnya, Pak. Wah, waktu itu hubungan saya sama dia itu dekat sekali. Dekat, teman baik banget. Baik banget. Dia anggap saya udah kayak take. Ya. Take. Abang gede biasanya. Badannya gede, take gitu. Take. Ya. Nah, waktu itu saya kagum sama anak ini. Ya. Kagum banget. Dia nggak ngerti Excel. Tapi dia bisa bikin namanya cash flow projection. Dengan cara apa? Dia hitung satu persatu pakai kalkulator. Kalkulator, bro. Kalkulator. Karena dia nggak ngerti rumusnya, dia jurusan desain. Dia nggak ngerti, dia pikir pakai kalkulator. Saya sama salah satu direktur saya itu kagum. Lu begini pakai apa, bro? Kalkulator kok. Hah? Kalkulator? Ada rumusnya. Ya soalnya gue lihat di internet, gue gak ngerti. Tapi dia buat dan jadi. Saya kagum, Pak. Itu membuat saya, wah saya punya harapan besar nih sama anak ini. Tapi suatu ketika, ada seseorang kemudian mempengaruhi dia. Ini manusia bukan setan. Karena melihat dia sepertinya punya potensi, wah ini ada proyek nih sama Jimmy. Mulailah propaganda. Sehingga pada akhirnya, yang saya bingung, ini orang tiba-tiba jadi sebel sama saya. Dalam hati saya pikir gini, iki sing butuh ya sopo. Perasaan gue lagi bantuin dia loh. Ya, saya antara mengerti dan tidak mau mengerti. Ya udah saya pikir, kalau memang lu gak percaya sama gue, ya udah gue cari yang lain untuk ngerjain ini. Sampai satu titik di mana we separated, we part ways. Karena saya udah gak tahan. Akan banyak hal, banyak keputusan yang diambil sepihak. Dan saya sudah gak sejahtera lagi dengan grup ini. Tidak ada trust lagi. Ya. Nah, akhirnya kita berpisah. Nah, akhirnya mereka tetap berjalan melakukan apa yang mereka pikir mereka bisa lakukan. Dan suatu kali saya dengar usaha mereka habis. Nah, teman saya ini tiba-tiba dia goyang. Ternyata dia melihat perbuatan dengan yang dia omongin kok beda. Pada akhirnya dia sadar. Singkat cerita, suatu hari, ya saya kan orangnya biasa-biasa aja. Suatu hari, dia memberanikan diri
untuk datang ke saya. It takes some guts to come to my home. Setelah dia mengkhianati saya. Dia datang ke rumah. Tapi aneh. Aku tuh gak marah. Ya. Saya gak marah. Dia datang, dia cerita, kok sorry ya, gini. Ya udah. Ya namanya yang penting lu udah ngerti. Saya bisa ngomong gitu. Sejujurnya saya kesel. Rasain. Yes. Percaya deh sama monyong itu satu. Ya. Gak percaya sama gua sih. Itu sejujurnya hati saya. Tapi di luar saya bungkus. Terlihat sebagai seorang kakak besar yang holy-holy. Ya dah? Saya bilang, udahlah. Yang penting lu udah ngerti. Dan dia sempat berkata, ya kok, gimana ya? Ya gue bilang ya lu harus menentukan dong, lu arah ke depannya mau kemana, kita ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya dia bilang, ya boleh gak saya balik? Sebentar, saya bilang. Gak bisa segampang itu. Ya, saya bilang gitu. Saya bilang, kalau kamu mau balik, saya mau dapat tanda dari Tuhan. Ya, kamu juga harus dapat tanda dari Tuhan. Saya bilang gitu. Gitu ya kok. Iya dong. Nanti jangan lu kira kayak dulu lagi. Iya kan? Biar lu dapat sendiri. Jangan gua lagi. Begitu kiranya. Nah, seminggu setelah itu, dia datang ke saya. Kayak dia bilang gini, kok aku dapat mimpi loh. Mimpi 3 kali. 3 kalinya beda-beda dan serem-serem katanya. 2 kali mimpi. Seperti dia mengejar sesuatu. Tapi ketemu tembok ketabrak. Buak! Jadi kayak game gitu. Buak! Habis. Tapi dikasih lagi sedikit. Supaya jalan lagi, ketabrak tembok lagi. Buak! Gitu. Gila, dikasih mimpi itu. Mimpi kedua. Dia kemudian seperti lagi berlari, naikin tangga. Tapi di bawahnya itu black hole. Kayak neraka gitu. Di atasnya itu gak ada ujungnya, gak jelas. Wah, gua benar-benar habis itu ngeri kok. Tapi ada mimpi ketiga. Mimpi ketiga kok. Gua lagi ada di ladang. Nah, di ladang itu gua lagi menentukan nih, saya mau pakai alat apa ceritanya. Nah, itu ada lu di situ. Oh. Saya sih sekilas saya ngerti apa arti mimpinya. Tapi jujur, di dalam hati ini, bergeming pun enggak. Alah, siapa tahu nih mimpi modus. Itu yang ada dalam hati saya. Ah, lu mimpi-mimpian aja kali. Ya. Nantilah saya doain aja. Itu hati saya sebenarnya. Nah, kita baru masuk ke khotbah. Ya.
The key to forgiveness is to know that God first forgave us. Seperti tertulis di Alkitab tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Next. Matius 18 ayat 21 sampai 27. Suatu ketika setelah teman saya ini mimpi dan menceritakan kepada saya sebenarnya berdoa pun tidak. Cuma sudah saatnya bagi saya untuk membaca firman pas start dari bagian Matius 15 sampai Matius 20 waktu itu. Saya tidak lagi cari konfirmasi. Enggak. Sebenarnya dalam hati saya pahit. Tapi kemudian Tuhan berkata di sini. Ya. Bahasa Indonesianya ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nanti saya akan bahas 10.000 talenta ini. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia dan katanya, sabar dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Dan tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah, 10.000 talents itu kalau dihitung dengan uang sekarang, it's 5 billion US dollar. 5 miliar US dollar. Ya. 5 miliar US dollar tuh banyak duit. Beli kerupuk penuh, 100 gudang. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita yang hutangnya 5 miliar US dollar. Tetapi kemudian apa yang dilakukan? Ayat ini persis Tuhan berikan kepada saya pada saat itu. Tetapi ketika hamba itu keluar di Matius 18:28, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya,
bayar hutangmu. 100 denari, next page, itu cuma 2.000 US dollar. 2.000 US dollar. Hamba ini sudah diampuni 5 miliar US dollar. Tapi tidak sanggup memberikan pengampunan 2.000 US dollar. Dan kita berdoa, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya seperti ditabok. Tabok. Aku sudah terlebih dahulu mengampuni engkau. Lewat salibku, I have redeemed you. Isn't that worth even more than 5 billion US dollar? And you cannot forgive somebody that only owe you this much? Hah? Pertanyaan itu kembali kepada kita semua. Ini topik mudah kok, gak susah-susah amat. Mengampuni itu topik yang paling mudah. Ya Pak Hadi ya. Paling mudah. Ya Pak. Saya sudah minta Pak Hadi sebenarnya dari sebelum saya ke sini. Pak, saya sudah berdoa Pak. Kayaknya di session terakhir minta tolong Pak Bapak Sosial. Jangan Tapi tadi saya dapat lagi Tuhan ngomong. Kamu kasih tahu lagi Pak Hadi. Oke Tuhan, saya datang Bapak. Kayaknya kalau Pak Hadi kesaksian tentang pengampunan itu paling powerful. Ya, kamu dulu aja. Makasih Pak, terima kasih. Pak, ini abot Pak. Satu-satu ya Pak ya, bagi-bagi beban ya Pak ya. Gak diundang lagi gak apa-apa kok Pak, terima kasih. Aduh, saya rela kok Pak. Aduh, kesannya mudah gitu, menceritakan itu tanpa belinang air mata tuh, menahan-nahan tuh susah. Pada waktu saya merasakan itu ya, aduh, kok ya topiknya kayak gini sih Tuhan. Lalu Tuhan bilang, loh kan kamu bahas Yusuf. Salah satu kekuatan dia adalah itu. Nanti kita cerita. Ya, intronya adalah itu. Forgiveness part 1. Ya. Baik lagi tadi judulnya apa? Forgiveness. The key to forgiveness is to know that God has first forgive us. Ada amin? Ada amin? Kurang kenceng aminnya. Amin. Oke. Terima kasih. Anda sudah memasuki jebakan saya. Ingat ya. Tuhan sudah mengampuni kita. Dan itu lebih daripada 5 miliar US dollar. Jadi kalau saudara tidak mengampuni mereka, yang nilainya tidak lebih daripada mati di atas kayu salib, jangan sok bangga. Karena dia sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Betul atau betul?
Saya merasakan di sini ada roh di dalam tekanan. Pak Jimmy ngomong kok berat-berat. Enak men ngomongnya mengampuni, jeruk rasanya ora enak. Mau berkat gede tapi mau yang enteng-enteng. Oke? Nah, ini saya kasih tahu dulu nih. Apa yang kita bisa alami kalau kita tidak mengampuni? Yes. Biasanya orang sayang kepada dirinya ya. Keadaan tubuhnya, betul? Ya. Oh ini survei loh. Ya. Next, unforgiveness. The failure to forgive create apa? Wickedness, kejahatan. Provokes God anger and leads to torture, penyiksaan. Ya. Physically and spiritually. Next. Torture, apa itu torture? Ada torture mentally, emotionally, physically, spiritually. Mental, apa itu? Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita akan marah. Benci terus. Banyak kenangan-kenangan menyakitkan terus. Mimpi buruk, tidur susah. Gitu? Yang merasakan itu pasti ada di sini. Emosi itu menghasilkan apa? Sakit. Luka. Nutup diri. Gak pernah secure. Nah di fisik, ini survei daripada dokter berkata, orang yang tidak bisa mengampuni, kecenderungan untuk sakit kanker itu sangat besar. Sakit jantung, kenapa? Saking keselnya. Wah, tekanan darah tinggi terus. Stroke, migrain. Secara spiritual, Anda akan terus pahit, benci. Dan pada akhirnya next, penelitian dokter nih bukan saya ya. Sikap tidak mengampuni dapat menyebabkan 100 penyakit yang berbeda. Dan berdampak pada semua organ vital dalam tubuh Anda. Gila gak? Udahlah, setidaknya kalau kita tidak mau mengampuni karena dasar Tuhan pun, kan setidaknya kita mau sehat. Ya? Itu aja. Carilah sebuah alasan yang kuat untuk kita bisa mengampuni. Dan salah satu gunanya, supaya kita sehat. Kalau tidak, dokter aja bilang, lu pahit terus ya, lu kesel terus, lu tidak bisa merilis itu. Kena ke body lu. Bahkan katanya 75% pasien di rumah sakit jiwa itu bisa sembuh. Dan bisa keluar. Kalau sebenarnya mereka diajari pengampunan. Survei daripada sebuah makalah yang di Singapura katanya. Seperti itu. Berarti di sana itu banyak orang masuk rumah sakit jiwa itu karena apa? Gak bisa mengampuni. Jadi gila. Kasihan deh. Nah, itu adalah untuk kesehatan kita. Ingat, pertama, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kedua, kalaupun kita lupa sama Tuhan, setidaknya sadarilah itu untuk kesehatan kita. Number 2, the key to forgiveness is to forget the wrongdoings of others.
Kunci pengampunan adalah lu harus punya karunia untuk lupa. Karunia lupa. Apa ya ono karunia lupa. Ini kita bahas secara firman ya. Next. Tuhan berkata, "For I will be merciful and gracious towards their wickedness," kata Tuhan. "And I will remember their sins no more." Artinya apa? Saya lupakan itu. Ternyata ada ya. Bisa nggak kita melupakan itu? Tapi bisa nggak kita lupakan teman-teman kita yang menyakiti kita, orang tua yang sudah menyiksa kita, manusia-manusia yang luar biasa itu, yang dulu pernah kita baik-baikin, ternyata yang berkhianat kepada kita. Bisa nggak kita lupakan itu? Selfie kayak ketawa-ketawa tuh. Kayaknya dalam buat dia. Next. Nah, kemarin ada yang tanya, bro ini. Kok nggak ada suku Yusuf ya? Saya masih ingat pertanyaannya. Istri Yusuf dari Mesir itu memberi 2 putra kepada Yusuf. Next. Yusuf memberi nama yang pertama, Manasye, yang artinya causing to forget. God has made me forget all my trouble and hardship. Dan kemudian ia menamai anak keduanya Ephraim. Yang artinya apa? Fruitfulness. For God has caused me to be fruitful and successful in the land of my suffering. Bagi saya orang Yahudi itu agak mirip sama orang Batak. Pada saat dia merasakan apa, dia lihat apa, dia kasih nama kepada anaknya apa. Orang Batak juga gitu. Ya, yang Batak di sini siapa? Angkat tangan. Ya. Pas ada yang namanya aneh-aneh, ya. Itu berarti pas waktu itu lagi ada itu kelihatan. Ya. Nah, demikian juga Yusuf. Ini adalah 2 anak. Dan pada saat itu dia menamakan anak yang pertama Manasye. Dan di situ artinya adalah God, thank you that you have caused me to forget. Tetapi setelah itu dia tahu. Dan kemudian dia memberi nama yang kedua, Ephraim. Yang artinya to be fruitful. Ternyata ada ya hubungan antara yang namanya melupakan, kemudian yang namanya menjadi mengampuni, ya, dengan berkat. Saya adalah contohnya. Saya pernah cerita di tempat ini, saya masih ingat. Bagaimana suatu hari, kurang lebih di tahun-tahun 2013 kalau saya nggak salah. Di saat itu banyak hal yang saya lakukan itu
apapun gak ada yang beres. Waktu itu saya itu lagi benci-bencinya sama bapak saya. Udah jatuh ketimpa tangga, diinjek, ditusuk, itu yang saya rasakan. Kok tega ya bapakku sendiri begitu. Saya lagi super kepahitan. Teman-teman saya, yang itu nggak ada artinya. Ini lagi super level. Super B, bukan Budiarto, bitter. Super Mamre, kerennya itu. Lagi pahit-pahitnya. Saking pahitnya apa? Beku. Saking beku. Gak kelihatan kalau saya lagi beku. Itu udah beku deep unto deep. Very deep. Sampai tidak terlihat, kata istri saya. Suatu hari seorang hamba Tuhan doain saya. Dia gak tahu ceritanya. Dia berdoa. Saya dapat dari Tuhan. Semua berkat ada di pintu. Tapi Tuhan tidak akan pernah bisa lepaskan sebelum engkau mengampuni orang tuamu. Kayak kesambar geledek. Tapi namanya lagi super bitterness. Bodoh amat. Emangnya gue pikirin. Benar itu yang saya rasakan. Nah, kemudian pulang dari situ. Itulah gunanya punya istri. Ya. Sebagai pembantu, ya kan. Yang negor. Dia sangat mengerti saya. Suatu hari dia bilang gini sama saya. Lu tahu gak sih? Lu itu sangat kepahitan sama bapak lu. Wih, saya diomongin gitu. Langsung respon. Siapa yang bilang saya kepahitan? Enggak. Udah selesai itu dulu. Ya. Udah selesai. Bapak gua mah gak ada apa-apanya lah. Bener saya ngomong gitu. Ini saksinya. Enggak. Lu bohong. Lu itu saking pahitnya. Saking sakitnya. Lu itu kayak es, gak bisa kesentuh. Bekunya pol. Biasa, denial. Saya bilang, enggak lah. Tapi entah kenapa. Oleh karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan saya loh. Saya enggak tahu kenapa. Gak lama setelah itu. Mungkin sudah saatnya. Saya datang ke istri saya. Ya udah deh. Saya ngaku deh. Sejujurnya saya bahkan bisa mengambil sebuah pistol, saya tembak bapak saya. Tanpa saya bisa merasakan apa-apa. Bahkan saya bisa bahagia. Akhirnya dia mati. Itu yang saya rasakan waktu itu. Separah itu. Tetapi pada saat itu, kasih karunia-Nya bekerja. Kenapa? Entah kenapa. Lalu saya ngomong perkataan iman. Ya udah, saya ngaku deh. Saya pahit. Istri saya bilang, wih hebat. Bisa ngaku aja itu udah kemajuan. Tapi sejak itu, ada sebuah kasih yang pelan-pelan merubah hati saya. Beneran. Dari 100%, kurang 1%, kurang 5%, kurang 10%. Dan perubahan sekian persen ini, itu diikuti dengan berkat bertambah sekian persen. Serius.
the percentage of the forgetfulness and the percentage of the fruitfulness is actually reversely the same. Saya garuk-garuk. Makin lama, kok ini sekarang udah mulai terbuka. Saya jadi ingat doa hamba Tuhan itu. Ternyata seperti halnya Yusuf, dia harus dipersiapkan sampai umurnya 30 tahun. Sebab masih ada ganjelan di umur 28 tahun. Di mana dia berkata, aku ini tidak bersalah. Seperti dia berkata, dari sejak aku kecil, aku salah apa? Tapi pada saat dia mulai bertemu dengan Tuhan, setelah 28 tahun, diulang lagi. Di umur yang ke-30 menurut saya. Di mana tidak lama kemudian, dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yes! Dia kerjain saudara-saudaranya. Tapi saya katakan kepada Bapak dan Ibu, kuasa yang dia miliki, he can eliminate his brothers so easily. Betul? Dia bisa bunuh saudara-saudaranya. Bisa melenyapkan mereka. Dan dia tinggal berbohong sama Yakub, bapaknya. Tinggal jemput Bunyamin. Apa yang dia tidak bisa lakukan? Dia orang yang begitu powerful. Tetapi Tuhan membentuk hatinya berbeda. Sehingga itu yang dirasakan oleh Yusuf. Forget and forgive and fruitfulness. Berkelimpahan. Itu satu. Tidak terpisahkan. Terjadi di anaknya Yusuf. Kalau enggak ngalami, kita enggak akan ngerti ceritanya ini. Dan itulah hidupnya. Sampai hari ini, sampai detik-detik terakhir, Tuhan masih menguji saya soal hal ini. Sampai suatu hari saya pun mencoba menyelamatkan orang tua saya. Dengan mencegah dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Cara berpikir yang salah. Tetapi yang ada dia malah marah kepada saya. Boleh gak saya sakit hati? Boleh gak saya pahit? Di teorinya boleh, tapi sama Tuhan tidak boleh. Apalagi itu adalah orang tuamu. Sampai suatu ketika di mana saya membutuhkan bantuan dia lagi, saya dimaki-maki habis-habisan. Berjam-jam, Revano saksinya. Kuping saya panas, pas nggak bawa handsfree. Berapa jam waktu itu? 3 jam. Kamu ini. Iya Pak. Iya Pak. Bukan gitu Pak. Itu ya, saya sambil ngomong kayak gitu ya. Itu saya sambil nangis, sambil kagum. Bener. Saya sambil ngomong, sambil nangis, sambil kagum. Ini Jimmy. Wow. Setelah itu selesai.
Mulai dari detik itu, sekali lagi, Tuhan buka semua pintu yang tadi pagi saya ceritakan. There is always the gate when you need to forgive, to forgive, to forget, to forgive, to forget, to forgive, to get fruitfulness. Sampai itu selesai. When you are broken, when you are full of forgiveness, maka semua yang terindah, terbesar akan mengalir kepadamu. Ada amin, saudara-saudara. Aminnya nggak kenceng, dapatnya kecil. Kecil, masih kecil, nggak kedengeran. Saya maklumilah, pasti banyak yang belum makan kan kayak saya. Berat atau ringan? Ringan ya, ringan kan? Lanjut. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesurkaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepadanya anak yang kedua diberi namanya Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapatkan anak di dalam negeri kesengsaraanku. Next. Ini yang tadi kita udah bahas. Next. The name Manasye is connected to the verbal nashah, which refers to forgetting and letting go. Dasar kata ini mengacu kepada melupakan dan melepaskan. Penggunaan yang sangat umum dan asal mengabarkan seseorang yang terbebas dari hutang. Bukan hanya hutang, terlepas. Jadi kalau prinsip ini adalah dia terbebas dari hutang. Kalau kita di zaman perjanjian baru, this is to unleash the power within. Unleash the blessing and the forever covenant di dalam hidup kita. Karena ingat, di zaman kasih karunia, Tuhan sudah terlebih dahulu menjadikan kita anak-anaknya ini pemenang. Tetapi tidak sampai kepada kita mengerti dan kita broke, contrite, dan juga forgive. Baru yang besar itu, yang precious itu, yang mewangi itu, narwastu itu, harta kekayaan dari seberang lautan itu akan, bagi saya sedang terjadi di dalam hidup saya. Ada amin? That's how it works. Jadi walaupun saya ceritanya begini, ini saya lagi ngajarin kalian bagaimana menjara kekayaan. Saya tetap ngajarin gimana menjara kekayaan. Tetapi bukan dengan cara dunia. Kalau cara dunia kamu ikut aja tuh seminar. Ya, banyak. Yang lebih bagus, lebih hebat ada. Ya ada. Tapi di sini adalah bagaimana caranya Tuhan bekerja. How the mechanism work
for Joseph, for Jimmy Budiarto, and for all of you here. Kalau memang itu panggilanmu. Ada amin, saudara-saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin setelah dengar ini, oh, saya mau dengar mulai dari awal. Aku gak mudeng, awalnya berat. Lah memang berat. Tapi ini kuncinya. Kunci utamanya. Karena itu terjadi di Yusuf. Dan juga terjadi dalam hidup saya. Patternnya kurang lebih akan sama. Pattern tahu ya? Pola. Kurang lebih selalu sama. Tapi pada masing-masing variasinya berbeda-beda. Tetapi begitu kita bisa mengerti dan melewati ini, kelimpahan itu tidak akan pernah menjadi kutuk, tetapi menjadi berkat. Berkat untuk siapa? Untuk Tuhan. Ada amin, saudara-saudara? Next. Ketika menamai Efraim, Yusuf berkata, Tuhan telah membuat saya subur di tanah penderitaan saya. God has made me fertile in the land of my affliction. Jam 7 lewat 10. Next. Affliction adalah great suffering, persistent pain. Arti dari nama-nama yang berkaitan dengan kesadaran Yusuf bahwa Tuhanlah yang membebaskannya dan membuat berbuah. Even fruitfulness, nama Efraim pun. Yusuf tidak memilih kata yang salah. Dia tahu arti kata Efraim itu. Karena Tuhan yang bekerja melepaskannya, membuat dia berhasil. Sebab sebelumnya sampai umur 28 dia masih bergantung kepada manusia. Sampai umur 30 dan kemudian dia menikah dan punya anak. Di situ dia katakan, even aku berada di dunia ini, tapi Tuhanlah yang bekerja, yang mendatangkan semua fruitfulness ini ke dalam hidupku. Ngerti ya? Artinya Yusuf sudah bertobat. Yusuf sudah mengerti di penghujung hidupnya, dia mencapai sebuah state of consciousness. He realized and understand that God made him to forget and God make him fruitful in the land of his suffering. It's God that made him like that. Persis seperti saya. Karena saya selalu berkata, bukan Jimmy. Karena saya sadar sesadar-sadarnya, Jimmy Budiarto tidak akan mungkin mampu berada di mana tempat Jimmy berada. Jimmy yang nanti mungkin dieluk-elukan oleh dunia. Hebat, super, hoki, hebat, muda, sukses. Buat saya,
segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Segala kemakmuran, kemasyuran memang milik Tuhan. Ada amin. Itu yang saya mau share. Itu baru namanya belajar hidup dalam kelimpahan. Ngajarin yang, gimana cara ambil uang? Kamu harus menjara, panggil dalam nama Yesus. Melakukan peperangan rohani bolak-balik. 30 negara minimal ya. Kamu harus ke London, itu di sana ada emas, kamu harus menjara, bla 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 bla. Saya nggak pernah bilang bahwa saya tidak melakukan itu ya. Tetapi kalian kalau nggak punya basic ini, don't ever think that God is not merciful. Justru karena kebaikan Dia, seperti halnya kepada saya. Tetapi pada saatnya, engkau akan melihat keajaiban. Demi keajaiban. Demi keajaiban. Demi keajaiban. Demi keajaiban. Demi keajaiban. Dan itu akan datang kepada kita. Datang. Ditambahkan. Ditambahkan. Terus ditambahkan. Sebab kita sudah punya wadahnya. Ada amin Bapak dan Ibu. Next, dalam bahasa Ibrani, Mesir adalah tempat kurungan dan batasan di mana seorang pun tidak bisa makmur. Betul. Sebenarnya kalau kita hidup di dunia ini seperti Mesir, ya. Untuk kita bisa kaya, ada banyak cara yang non Tuhan. Tapi kita harus jadi Illuminati, Freemason, mau jadi yang paling kaya harus seperti itu. Atau kita cari dukun, ya, orang-orang sakti mempersembahkan anak kita, keturunan kita, supaya kita bisa menjadi kaya. Harus menyembah inilah, nyembah itulah. Itu dunia. Tapi sebagaimana Firaun bisa tunduk kepada Yusuf. Sebenarnya dalam kitab Orang Jujur itu ada cerita yang ajaib. Saya menganjurkan kita untuk baca. Pada akhir ada satu sisi yang dimana saya tetap tidak percaya. Kenapa Firaun itu begitu gampang percaya kepada Yusuf? Ternyata di akhir itu sebenarnya Yusuf tetap diuji sekali lagi. Waktu itu Firaun sesuai dengan kitab Orang Jujur berkata seperti ini. Sekarang ada orang sudah bisa menerjemahkan mimpi ini. Ini orang bukan orang Mesir, Firaun berkata. Jadi gimana dong? Masa kita harus submit sama orang ini? Gak ada orang di sini yang lebih hebat dari dia? Semuanya jiper. Gak ada yang berani. Tapi kemudian mereka memberikan sebuah syarat. Ginilah, bos. Hanya orang yang bisa mengerti bahasa kita. Dan banyak bahasa. Karena Mesir waktu itu lambang daripada dunia. Banyak orang ke sana, banyak traders. Ya dah? Hanya orang yang bisa bermacam-macam bahasa yang worth it dan bisa menjadi seorang pemimpin. Pada saat itu terjadi. Firaun berkata, oke. Ya udah, nanti besok waktu Yusuf naik, itu tandanya.
Kemudian tidak lama Yahweh menurunkan seorang malaikat bertemu dengan Yusuf di dalam tidurnya. Malaikat itu mengajarkan semua bahasa-bahasa dunia. Sampai Yusuf itu bisa bahasa-bahasa itu. Dan tiba-tiba besok waktu dia harus menapak naik bertemu dengan Firaun, dia mengerti bagaimana dia harus bertindak. Dan setiap tapak itu dia berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. Termasuk bahasa Mesir. Di situ Firaun bertekuk lutut istilahnya. Ini pasti orang sakti. Nyoh, cincin. Sebenarnya kita harus belajar dari situ. Kasih karunia yang di dalam hidup kita itu membuat orang-orang dunia akan bertanya, apa yang terjadi? Mereka melihat, kayaknya kasih Jimmy kita bisa hoki juga. Ya udahlah, kita bareng Jimmy aja. Loh, itu nyata loh. Pada waktu kita sudah punya kasih karunia ini, anugerah Tuhan, dan kita tahu kehendaknya dan panggilannya udah cun, maka Tuhan yang ajaib itu akan bekerja. Dan orang-orang dunia akan melihat, ini Jimmy kok bisa ya punya semua emas, nikel, ini semua naik loh harganya. Ada yang aneh, ini jangan dilawan. Persis seperti apa yang dialami Yusuf. Jangan dilawan bro. Ini orang sakti. Bisa terjemahin mimpi. Bisa ngerti bahasa kita. Bisa manage 7 tahun masa itu. Ya dah. Manage gudang itu gak gampang kan Pak. Bapak udah ke Mesir, udah lihat kan. Itu butuh hikmat. Tapi itu bagaimana Tuhan mengkonversi seorang Yusuf. Ada amin? So the key to success is to be close to God. Where the grace inside us, then we move along with that grace. So when the world see the grace inside us, they will, promosi yang paling bagus. Punya toko, buka toko, laku terus. Orang lain lihat, wow, yaudah tak join sama dia. Itu caranya kita. Jangan pakai kita, pakai Tuhan. Ada amin? Next, tuh udah hampir 7:30. Yang God faithfulness berikutnya aja. Nah, nomor 3 adalah the key to forgiveness. Saya percepat aja. The key to forgiveness is to know the why. Kita harus tahu kenapa. Nah, di sini sebenarnya itulah kenapa dia yang namanya Yusuf tahu. Ini sudah pernah saya bahas. Gak usah takut bro, aku tahu kok. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau saya tidak pernah disakiti, tidak pernah mengalami kepahitan, tidak pernah bisa merasakan rasanya, saya tidak akan pernah mengerti itu. Dan saya tidak akan bisa mengampuni. Tapi karena saya mengampuni, karena saya tahu. Karena saya pernah merasakan itu. Dan Tuhan sudah
mengampuni terlebih dahulu. Jadi salah satu kunci daripada untuk bisa mengampuni adalah kita tahu untuk apa dan kenapa Tuhan izinkan itu berlaku di dalam hidup kita. Ngomong sih gampang ya. Caranya gimana Pak? Doa, tanya Tuhan. Benar. Simple kok. Kalau kita merasa sulit untuk mengampuni, bahkan kita sempat berpikir gini, aduh, kok aku perlu mengampuni ya? Seseorang saudara saya pernah mengalami ini. Dia harus sepertinya mengampuni. Ini orang nih ibaratnya hampir merebut suaminya. Ya. Tapi anehnya, dia tuh mulai bergumul, sulit banget untuk mengampuni. Suatu hari Tuhan datang. Tuhan bilang sama teman saya ini, "Nak, bukankah aku sudah memberikan contoh yang terbaik? Bukankah aku sudah mengampuni kalian-kalian yang sebenarnya tidak pantas untuk diampuni?" Waduh, saya dengar itu ya. Rasanya itu. Sebab dia bertanya sama Tuhan, kenapa aku harus ampunin orang ini? Tuhan bilang, loh, aku itu Tuhan loh. Aku tidak perlu mati buat kalian. Tapi toh aku lakukan ini. Kalian pantas gak? Enggak. Aku bisa menciptakan ciptaan yang lain kok. Tapi toh aku lakukan. Walaupun kalian tidak pantas aku ampuni. Oleh karena itu, nak, walaupun ia tidak pantas engkau ampuni, engkau tetap harus mengampuni. Nah, kan katanya harus nanya kan, dijawab. Rasain lu. Emang enak jawab gitu. Next. The key to forgiveness is when God allowed us to experience and understand how it feels. Tadi saya sudah cerita banyak tentang ini. Next, Yesus harus melalui dan mengalami kelemahan untuk memahami. Seperti tadi saya baru cerita. Salah satu apa yang dikerjakan Tuhan adalah di waktu paling kritikal, dikala dia tersiksa, dikala orang mengolok-olok dia, bukankah engkau raja? Bukankah engkau yang membuat keajaiban-keajaiban itu turun? Diolok-olok dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Tetapi ia tetap berkata, ampunilah mereka ya Tuhan. Sebab mereka tidak mengerti. Sebab mereka tidak mengerti. Next. Tujuannya untuk apa sih semuanya ini? Supaya kita menjadi lemah lembut, baik hati, dan pemaaf. Apabila kita sudah mengalami apa yang orang lain alami.